warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 21040450132 dari kelas BKC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep sosial dan mengidentifikasi konsep sosial yang ada pada film. Kali ini saya akan mengambil film yaitu Pursuit of Happiness. Film ini menceritakan tentang kisah Chris Gunner yang berusaha untuk mendapat pekerjaan tetap. Chris Gunner tinggal bersama seorang istri dan satu orang anak laki-lakinya di sebuah apartemen. Pada suatu hari, Chris Gunner dan istri menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli alat pemindai yang lebih canggih daripada X-ray pada saat itu. Nah, mereka membeli dalam jumlah yang banyak untuk menjualnya kembali. Mereka berpikir bahwa dengan menjual alat pemindai ini akan menguntungkan bagi mereka. Namun, faktanya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ternyata dokter-dokter di kota mereka itu belum menggunakan alat secanggih itu. Maka dari itu mereka merasa rugi karena satu alat pemindai sangat sulit untuk terjual. Semakin hari perekonomian mereka semakin turun hingga akhirnya Linda sang istri sudah sangat jenuh dengan kehidupan mereka dan memilih untuk meninggalkan Chris Gunner dan anak laki-lakinya. Chris Gunner terus berusaha untuk mendapat pekerjaan tetap dan terima bekerja di salah satu perusahaan saham. Persepsi diri merupakan pengorganisasian dan pemaknaan seorang individu terhadap dirinya sendiri agar lebih memahaminya. Nah, dalam film ini, proses persepsi diri Chris Gunner ada pada menit ke-45. Di sana, Chris Gunner melakukan wawancara kerja dan dia mengatakan bahwa dia merupakan tipe orang yang apabila diberi pertanyaan, kemudian dia tidak tahu, dia akan jawab tidak tahu. Akan tetapi, dia akan berusaha keras untuk mendapatkan jawabannya. Maka dari itu adalah persepsi diri dari Chris Gunner terhadap dirinya sendiri. Dia yakin dia merupakan seorang yang bertanggung jawab dan gigih dalam bekerja. Dalam film ini, persepsi sosial terjadi di menit ke-25, di mana ketika Chris Gunner menawarkan diri untuk menyelesaikan Rubik yang sedang dimainkan oleh manajer dari perusahaan saham. Namun, manajer tersebut merasa ragu akan kemampuan dari Chris Gunner. Mungkin dia merasa ragu karena ia melihat bahwa Chris Gunner ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi, dia mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa menyelesaikan Rubik ini. Maksud dari perkataannya itu bahwa ia saja seorang manajer tidak bisa menyelesaikannya, apalagi seorang Chris Gunner yang hanya pengangguran dan masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun pada akhirnya ia memberikan Rubik tersebut kepada Chris Gunner dan akhirnya Chris Gunner menyelesaikan Rubik tersebut secara keseluruhan. Persepsi sosial yang dilakukan oleh manajer ini tidak sesuai dengan diri dari seorang Chris Gunner. Selanjutnya ada sikap sosial. Sikap sosial merupakan keadaan di mana seseorang lebih mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan dirinya sendiri. Pada sikap sosial di film ini terjadi pada menit ke-65 di mana Chris Gunner terburu-buru untuk menemui kliennya karena ia hanya diberi waktu 20 menit untuk sampai ke tempat kliennya. Namun, salah satu rekan kerjanya dengan terburu-buru juga ingin meminta tolong kepada Chris Gunner untuk memindahkan mobilnya karena mobilnya berada di tengah-tengah jalan dan hal tersebut melanggar peraturan lalu lintas. Chris Gunner sudah berusaha menolak dan menjelaskan bahwa dia akan menemui kliennya dalam waktu 20 menit. Namun, pada akhirnya Chris Gunner melakukan apa yang diminta oleh temannya. Inilah yang menunjukkan sikap bahwa Chris Gunner itu mementingkan kepentingan temannya dibanding kepentingan dirinya sendiri. Konsep selanjutnya adalah atribusi sosial. Jadi, atribusi sosial ini merupakan usaha seseorang untuk mengetahui alasan dari seorang individu melakukan perilakunya. Nah, hal yang dapat dilakukan itu secara umum ada dua, yaitu mencari tahu dari eksternalnya atau mencari tahu dari internalnya. Nah, dalam film ini saya menemukan atribusi sosial pada menit ke-23 di mana istri dari Chris Gunner
itu merasa kesal kepada Kris Gunner dan Kris Gunner menanyakannya kenapa dia bersikap seperti itu kepada Kris Gunner. Nah, menurut saya hal ini masuk dalam atribusi sosial karena Kris Gunner berusaha mencari tahu mengapa istrinya melakukan sikap seperti itu. Selanjutnya, hubungan interpersonal. Jadi, hubungan interpersonal merupakan hubungan antara individu dengan individu lain atau individu dengan dua orang atau lebih. Nah, pada film ini terjadi banyak sekali hubungan interpersonal. Ada hubungan antara Kris Gunner dengan rekan kerjanya, hubungan rekan kerjanya dengan rekan kerja yang lain, hubungan Kris Gunner dengan istrinya, dan hubungan Kris Gunner dengan anaknya. Namun, yang saya ambil dalam cuplikan video ini adalah hubungan interpersonal antara Kris Gunner dan anaknya. Karena menurut saya, Kris Gunner dan anaknya memiliki ikatan batin yang sangat kuat dan hubungan interpersonal yang paling akrab di antara semua karakter-karakter yang ada dalam film ini. Itulah tadi identifikasi konsep-konsep sosial dalam film Pursuit of Happiness. Jadi dalam film tadi kita sudah melihat bagian mana yang merupakan persepsi diri, persepsi sosial, sikap sosial, atribusi sosial, dan hubungan interpersonal. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.